Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Solo. Kali ini kita bersama narasumber kita, Ustadz Prasetyo Sugeng Rawuh di channel Dakwah Solo. Oke. Pemirsa, mungkin pada hari ini kita akan membahas di era saat ini yang sedang terjadi pada keumuman manusia bersama Ustadz Prasetyo. Begini, Tat, langsung saja ya. Gimana? Di era sekarang ini kan kehidupan manusia itu kayaknya terlalu berkutat dengan kehidupan dunia atau hedonisme, kurang lebihnya kan seperti itu ya. Baik yang muda maupun yang tua. Kalau yang muda biasanya itu sibuk dengan ya kebiasaan-kebiasaan anak muda, seperti mereka pengen eksis, mencari jati diri dengan berbagai kenakalan para pemuda, dengan berbagai kemaksiatan yang terjadi. Dan yang tua biasanya sibuk dengan mengejar pencapaian materi sampai mereka lupa dengan segalanya. Seolah-olah kehidupan ini hanya semacam kehidupan untuk mencari materi saja. Dan yang muda hanya untuk mencari eksistensi mereka di hadapan manusia. Kurang lebihnya kan seperti itu, Tat. Ya. Tapi sebelumnya saya tadi mohon maaf ya, karena belum salim kali. Oh iya. Jadi lupa saya. Siap. Sugeng Rawuh. Nah, itu tadi yang ingin saya obrolkan, mungkin juga nanti bagi pemirsa Dakwah Solo bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah, sobat dakwah Solo yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa meski tidak secara langsung ya. Tapi tentunya tidak mengurangi esensi nilai daripada perjumpaan ini. Semua sebab Allah ya, yang memberikan kesempatan kita untuk bisa tampil ya pada kesempatan ini, dan sahabat semua menyaksikan di HP-nya masing-masing ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Aji ya, bahwa realitanya memang sekarang ini kecenderungan manusia, meskipun tidak semua, karena kalau bicara tentang semua manusia termasuk kita. Insya Allah ya, semoga kita semua terselamatkan. Amin. Kecenderungan mayoritas manusia hari ini itu, kalau istilah orang Jawa menyebut kadonyan. Ya, jadi keblinger dunyo. Apa itu bahasa Indonesianya? Terjebak ya dengan pusaran dunia, sehingga aktivitasnya seolah 24 jam sehari untuk mengejar dunia itu kayak nggak cukup ya. Padahal Allah SWT itu sudah menciptakan ya semesta ini, dunia ini, terus perjalanan waktu itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan manusia begitu. Tapi manusia yang sudah terjebak dengan pusaran dunia, kesibukannya urusan duniawi, itu seolah-olah waktu nggak cukup ya. Kayak kurang terus begitu ya. Iya, betul. Bangun tidur sampai tidur lagi itu kayak nggak pernah ada waktu untuk melakukan hal yang lebih berguna. Iya, dan yang parahnya lagi sampai nggak bisa tidur ya, untuk mikir dunia kan begitu. Pencapaian dunia begitu. Melek mikir dunia, tidur mimpi dunia. Iya, dan pada akhirnya dunia pun nggak dapat ya. Nggak dapat apa-apa, kan repot kan begitu ya. Jadi ini fenomena, ini realita yang terjadi sekarang ini. Ya. Terus bagaimana kita punya sikap ya terhadap realita yang sebegitu dahsyat hari ini menjangkiti hampir kebanyakan manusia begitu. Ya, tiada lain kita harus ingat ya. Pertama, kita harus ingat bahwa dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya sementara, tidak selamanya kan begitu. Ada kehidupan yang lebih kekal ya, kehidupan kekal abadi yang kalau orang Jawa menyebut urip sing langgeng. Ya, kalanggengan. Yaitu apa? Akhirat.
Dan itu bagian dari dimensi keimanan kita sebagai seorang muslim. Kita mengimani bahwa dunia ini sesaat saja, sementara. Nggih. Bahkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'arij, ya disebutkan bagaimana dunia itu hanya sepenggal hari saja. Ya, sepenggal hari, nggak lama kok. Hingga sampai-sampai nanti ya manusia yang ketika hidup di dunia tidak pernah ingat akhirat, begitu ya. Nggih. Dia akan menemukan suatu realita yang itu benar-benar nyata, dan di waktu yang sama ia akan merasakan bagaimana dunia itu hanya sesaat saja, kan begitu. Dan yang sesaat itu ya sekarang diperebutkan, habis waktu untuk mengejar yang sesaat itu. Nah, ini harus kita ingat kembali bagaimana kemudian kita memandang hidup ini sejati ning urip, kan gitu ya. Sejati ning urip manungsa ki kepiye. Nah, Islam sebagai agama kita telah mengajarkan bahwa dunia ini hanya sesaat, dan di waktu yang sesaat ini jangan pernah kita sia-siakan dengan tupoksi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ya, kadang kan manusia ini juga sudah memahami ya, kebanyakan manusia, bahkan ya rata-rata manusia sebenarnya sudah tahu kalau dunia ini hanya sementara, kan. Iya. Tapi ternyata pada faktanya itu kadang sudah tahu dunia sementara, tapi tidak bisa meresapi bahwa dunia itu sementara. Bagaimana itu? Nyun sewu sebentar, saya maaf. Iya, Jadi ini saya penasaran ini karena kan sudah bisa mengetahui. Ini kan kalau ditanya dunia sementara, iya kan ada lagunya juga. Dunia sementara kan seperti itu ada, tapi nggak bisa sampai benar-benar meresapi dunia itu sementara. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau hanya sekedar tahu, ya, hanya sekedar ngerti, tapi tidak menancap kuat menjadi satu pemahaman, ini akhirnya ujung-ujungnya kita mudah lalai, kita mudah lupa, gitu. Maka pentingnya bagaimana kemudian aspek keimanan kita sebagai seorang mukmin, kita mengimani Islam sebagai agama kita dengan sekian banyak aturan kehidupan yang termaktub di dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau SAW, ya. Bagaimana kemudian itu semua sebagai suatu kebenaran, dan kita menganggap itu sebagai kebenaran yang tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Artinya kita harus memahami bahwa semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, itu sebagai sesuatu yang amat sangat penting, lebih penting daripada urusan-urusan duniawi yang kita habiskan ya untuk mengejar itu semua, kan begitu. Artinya ketika kita menjalankan fitrah kita sebagai manusia hidup di dunia, ya kita memandang dengan cara pandang yang benar, gitu ya, dengan pembenaran yang pasti atas dikul jazm istilahnya. Pembenaran yang bersifat pasti bahwa dunia ini bukan sesuatu yang begitu penting untuk kita perjuangan mati-matian. Itu dunia hanya apa ya istilahnya jalan itu pun hanya sesaat untuk menuju kehidupan yang kekal abadi selamanya. Dan nasib kehidupan yang kekal abadi selamanya itu ditentukan oleh waktu yang sesaat di dunia ini. Nah, ajaran Islam, ajaran agama kita mengajarkan itu, sehingga ketika itu menancap kuat ya di dalam pikiran kita, mengkristal menjadi pemahaman kita, mampu untuk menjadi kompas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita telah menjadikan Al-Quran sebagai navigasi kehidupan kita, dan Kanjeng Rasulullah SAW itu sebagai navigator kehidupan kita, yang kita ngikut semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Berarti menempatkan Islam itu di atas segalanya ya? Oh pasti. Yang Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang Islam, berarti kita berbicara tentang keyakinan, ya, belief system, ya, yang meyakinkan bahwa original Islam itulah ajaran Allah SWT sebagai petunjuk hidup kita, dan itu yang terpenting dalam urusan hidup kita. Jadi Islam itu harga mati bagi kita.
ya, tidak bisa ditawar lagi dan menjadi kompas kehidupan kita atau navigasi kehidupan kita gitu. Ya, ya. Jadi menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari apapun, Ya. kemudian menjadikan apa yang dibawakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai petunjuk atau kompas dalam perjalanan kita. Berarti itu di akhir zaman ini, di era sekarang kita ini, untuk menjaga akidah itu salah satunya begitu itu ya. Ya. Atau ada yang bisa lebih detailkan lagi terkait bagaimana kita itu tadi kan kayak terkait keyakinan ya. Iya, Kalau iya, menempatkan Islam lebih tinggi dari yang lain kan artinya itu sebuah keyakinan dan keimanan, akidah kan begitu. Keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi dari apapun. Kan banyak kita sekarang meyakini Gustimu sapa, Tuhanmu sapa, Allah begitu, Nabimu siapa, Nabi Muhammad kan begitu. Setelah ditanya gitu keluar, ya dia ternyata di luar main slot, judi kan. Iya, iya. Nah, ini mungkin saya masih agak ingin lebih mendalam lagi. Bagaimana cara kita untuk menjaga akidah itu tadi, menempatkan yang itu biar benar-benar bisa menjaga itu. Baik. Lebih teknisnya atau pemahaman saja tidak cukup. Ya, artinya saya sampaikan pemahaman saja tidak cukup. Artinya di sini kita butuh circle, kita butuh community, ya. Makanya kita harus membangun circle yang positif, membangun komunitas yang positif, begitu. Ya dengan orang-orang solih, dengan guru-guru kita yang hanif, ya. Ini penting begitu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa bangunan kehidupan yang harusnya kita jalani dan harusnya diterapkan dalam kehidupan kita hari ini, itu bangunan kehidupan yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, masalahnya sekarang ini kita hidup itu tidak menggunakan aturan dari Allah dan Rasulnya. Aturan kita sendiri gitu ya. Iya, jadi kita Islam ya kan. Tapi segala aspek peraturan, legal standing kehidupan kita tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Aturan, malah bikin aturan, mengikuti aturan, bikin aturan manusia sendiri. Ya, gitu. Manusia sok pinter bikin aturan sendiri, yang kemudian ujung-ujungnya menjadi menjadi bangunan kehidupan yang sekuler, liberal, ya hedonis seperti yang tadi jenengan sampaikan begitu ya. Itu semua karena tidak menggunakan ya kitabullah wa sunnah Rasulullah sebagai acuan kehidupan atau referensi kehidupan. Jadi kalau umat Islam harus memahami bahwa sumber dari segala sumber hukum itu ya Al-Quran. Nah sekarang ini hukum yang berlaku bukan lagi Al-Quran. Ya, dalam kehidupan nyata kita taat di masjid, ya kan? Kita taat di masjid. Tapi ketika kita keluar masjid, kita udah nggak lagi memperdulikan aspek nilai-nilai agama, syariat Allah, halal haram, nggak lagi dipedulikan begitu. Karena apa? Kehidupan ini tidak diatur dengan Islam. Maka kalau kita ingin mewujudkan kehidupan yang baik begitu ya, agar setidaknya minimal menepis, mengeliminasi semua euforia kehidupan yang sekarang semakin sekuler, semakin liberal, semakin kadunyan begitu ya. Tidak ada pilihan kecuali kita membangun basis kehidupan individu kita, ini individu yang bertakwa. Tak cukup itu, kita harus membangun masyarakat yang bertakwa ya, dengan perangkat aturan legal formal yang diterapkan itu mengarahkan kepada ketakwaan, yaitu apa? Negara yang mampu untuk menciptakan masyarakat yang bertakwa. Begitu ya. Jadi ya, ini sebenarnya kalau kita bicara bangunan Islam secara utuh. gitu ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tatabi khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kalian. Begitu. Nah, kafah di sini artinya secara keseluruhan, totality kan begitu ya, komprehensif kan begitu. Mulai dari urusan
diri kita, bahkan syariat kan mengatur bagaimana kita terhadap diri kita sendiri, kita berpakaian harus menutup aurat, ya kan? Oh, oke. Islam juga mengatur tentang adab, estetika, etika, moral, ya diri kita, ya kan? Itu semua diatur. Terus kemudian interaksi sosial, bagaimana masyarakat itu berinteraksi, diatur sedemikian rupa, ijtimainya, ya, pergaulannya. Ya, terus kemudian bagaimana kemudian sistem sanksi ketika ada aktivitas kriminal, kejahatan dan sebagainya yang memberikan efek jera. Nah, itu semua diatur, ada legal standing yang diarahkan untuk menciptakan ketakwaan massal, yaitu masyarakat yang bertakwa, dan itu hanya ada di dalam Islam. Iya. Artinya kalau kita berharap kepada selain Islam, mustahil bisa terwujud, termasuk tradisi yang saat ini menggejala di masyarakat kita, semua semakin materialistik, Iya. semua semakin apa-apa dinilai uang, Iya. ya apa-apa dinilai dalam perspektif materi, kan begitu ya. Nah ini ya karena memang manusia sekarang itu digiring, diarahkan agar menjadi orang-orang yang materialistik dengan ideologi kapitalistik, ya kapitalisme sekuler yang sekarang mau diakui atau tidak sekarang diterapkan di dalam kehidupan kita hari ini begitu. Makanya itulah kenapa semestinya kita ini nggak henti untuk terus mengingatkan diri kita, mengingatkan saudara-saudara kita, ya sahabat-sahabat kita, dan semuanya watawasobil haq watawasobil sabar. Bagaimana kita terus nasihat menasihati karena agama itu nasihat. Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ustadz. Jadi dari yang panjenengan paparkan pada hari ini, ternyata untuk menjaga akidah kita di era saat ini itu tidak cukup dengan hanya sebatas kita itu memahami secara individu, ya. Ternyata memang harus ada lembaga yang menjaga secara keseluruhan untuk menjaga akidah itu. Tidak bisa sendiri-sendiri, kan begitu. Tidak Ya bisa. sulit, berat sekali Bisa. kan kondisinya. Memang harus ada itu Betul. tadi seperti yang jenengan sampaikan, pagar penerapan itu sampai level negara. Ya, sampai bahkan Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan dalam kaul-kaul beliau maupun af'al beliau, ya, bahwa Rasulullah mengajarkan kita tentang Islam itu tidak hanya urusan ritualitas, tapi Islam itu benar-benar menjadi aturan kehidupan. Islam menjadi ideologi kehidupan umatnya sebagai mabda. Terbukti Rasulullah menerapkan Islam tidak hanya urusan ubudiyah, tapi urusan sistem sanksi, ya, ukubat, jinayat, ya, bahkan politik. Rasulullah berpolitik, politik yang benar sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah SWT, ya. Bagaimana Rasulullah meriayah, ya, memelihara seluruh umat itu dengan pendekatan dengan metodologi Islam begitu. Ya. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustadz atas pemaparannya pada hari ini. Siap. Luar biasa sekali. Islam itu memang ternyata sangat lengkap mulai A sampai Z, dan yang panjenengan paparkan hari ini insya Allah sangat berguna bagi saya terutama secara pribadi, dan mungkin bagi para pemirsa dakwah Solo. Pertemuan pada hari ini memberikan pemahaman lebih terang kita terhadap Islam yang totalitas mulai dari A sampai Z. Ya Ustadz, terima kasih atas Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan satu hal, ya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 Allah sudah mengingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa segala apa yang kita perbuat di dunia, sekecil apapun, sekecil biji zarah, itu pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi acuan kita untuk berhati-hati menjalani hidup di dunia dan jadikan akidah sebagai hal yang terpenting bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Terima kasih. Semuanya dilandasi oleh akidah, ya. Siap. Terima kasih sekali Ustadz. Sama-sama. Para pemirsa, pada hari ini mungkin cukup sekian saja apa yang bisa kita sampaikan di dakwah Solo, karena keterbatasan waktu kita dalam pertemuan ini. Ya mohon maaf sekali apabila kurang lama, dan mungkin nanti masih ada ustadz-ustadz yang lain akan menyampaikan materi yang lebih. Ustadz, terima kasih sekali lagi, ya, atas kedatangan ke dakwah Solo. Akan nanti di perjalanan semoga tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa para pemirsa dakwah Solo, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.